Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh baik. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena benar-benar yang Allah umat yang dalam tubuh kita kecuali dalam keadaan seperti saat merasakan atau dengan cara lain menasihat dengan Allah. Jamaah, jamaah, tahu tidak? Allah saja dan para malaikatnya bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita tidak sih? Nah, sangat mengajar teman pikirnya teman. Jamaah, jamaah. Mau tidak? Bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak? Kita mulai ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai ceramah saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jahiyah Fitriyah Ramadhani, asal sekolah saya MTS Sri Madinah. Adapun ceramah yang saya akan bawakan pada malam ini adalah ancaman dan hukuman bagi orang-orang tersebut. Jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan di dunia ini banyak sekali orang yang berbuat sombong, entah itu karena harta, kekayaan, jabatan, maupun keluarga istri yang memiliki. Orang kaya yang sombong seringkali merasa bahwa harta yang dia miliki adalah hasil dari upayanya, hasil dari kerja keras yang mengumpulkan harta, tanpa menyadari bahwa harta yang dia miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan kelebihan fisik adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah amanah, titipan, sekaligus ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Selain kesombongan secara fisik dan yang jelek, adalah jenis kesombongan yang bisa jadi dan termasuk neraka, yaitu menolak kebenaran, merasa paling benar, dan meyakinkan orang lain. Disadari atau tidak, jenis kesombongan ini banyak dilakukan oleh manusia, bahkan mungkin juga termasuk neraka. Seringkali golongan satu mengejek, menyalahkan dan mengkritik golongan lain karena berbeda akidah, berbeda kiai, dan berbeda agama. Jangan didapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau mengkaji sesungguhnya
kecelakaan dan kehinaan. Allah telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran yang mengisahkan kehidupan orang-orang yang sombong yang berakhir dengan kenistaan dan kecelakaan. Seperti saja Fir'aun yang digerakkan Allah dengan Quran dan Qarun yang digerakkan beserta seluruh hartanya. Harta, kekayaan, jabatan, kelebihan fisik membuat mereka bersikap sombong, merasa paling benar, dan bahkan merasa bahwa dirinya setara dengan Tuhan. Kesombongan Fir'aun membuat hidupnya berakhir dengan tragis dan kehinaan. Sampai-sampai usaha tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajalnya, Fir'aun berniat untuk bertobat dengan mengakui bahwa dia Tuhan sendiri. Namun Allah segera mengutus malaikat Jibril untuk menyumbat Fir'aun dengan pasir. Dari Said bin Jubair dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, dua orang sahabat menghadap Rasulullah menanyakan tentang Fir'aun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyumbat Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau akan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim Ahmad bin Hanbal. Jangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ditolaknya sebuah tobat adalah kecelakaan yang sangat besar. Namun Allah balasan yang tepat bagi mereka yang diberi sama-sama. Ancaman Allah selanjutnya bagi orang-orang yang sombong adalah dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke neraka. Jangankan masuk surga, orang-orang yang sombong bahkan tidak akan pernah mencium yang namanya bau surga. Tempat kembali adalah neraka jahanam. Rasul bersabda, tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan. Kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu senang, pakaiannya bagus, dan sandalnya bagus. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan Ia menyinai keindahan. Dan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang selain disebut juga bahwa tidak masuk surga siapa saja yang dalam hatinya terdapat kesombongan yang sebesar-besarnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehinaan orang-orang yang sombong rupanya tidak berakhir biasa saja. Namun sebelum dimasukkan ke neraka, mereka juga akan mengalami kehinaan yang gelap. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada tempat nanti dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Dan segala tempat datang kehinaan kepada mereka. Mereka digiring ke penjara neraka jahanam yang disebut belas. Di atasnya terdapat api yang bernyala dan mereka diberi minuman dari kotoran penghuni neraka. Jangan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita perhatikan ancaman-ancaman tersebut, sungguh kita harus segera memperbaiki diri kita. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita. Jangan sampai semua amal ibadah kita sia-sia hanya karena kesombongan yang sebesar-besarnya. Sebagai begitu, marilah kita introspeksi diri, tak perlu menunjuk orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar bersiap dari namanya sifat sombong, ataukah kita merasa senang dan bangga dengan kesombongan yang kita miliki? Semoga Allah menjauhkan kita dari yang namanya sifat sombong, dan semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang terpuji dunia akhirat. Amin. Mungkin hanya yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena segala kepastian dan kebenaran adalah dari Allah. Akhir kata, saya menyampaikan kata-kata yang tak pernah diucapkan oleh para ulama, mesti Allah. Apa dia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.